Awas, hati-hati, Bu. Waduh, Bu. Allahu Akbar. Ini. Masya Allah. Ibu nih ini beda pohon beraya nih, coba lihat. Ini yang pohon satu yang tadi Ibu naik barusan udah berpindah ke pohon yang satu lagi. Aduh. Tuh. Tinggal diken. Ini manis Kang Haji. Wah, manis. Nih kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kang tadi mau kadibarek. Coba lihat. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mana naon tadi kumbalanya? Mohon enggak disemprot meureun? Gede. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, benar-benar Nabi Bita ya. Raos. Obat tebak ini siapa Baraya? Yang ada di atas pohon jambu. Oh ya. Yo adalah Bu Hayati. Masya Allah. Enak pemandangan anak, Pak. Enak pemandangan anak. Ini lagi panen nih, Bu. Ya, Lagi panen. belum panen. Baru sedikit. Jambu. Ini teh masuk jambu apa nih, Bu? Jambu citayam. Jambu citayam. Iya. Awas, hati-hati, Bu. Waduh, Bu. Allahu Akbar. Ini. Masya Allah. Ibu nih ini beda pohon beraya nih, coba lihat. Ini yang pohon satu yang tadi Ibu naik barusan udah berpindah ke pohon yang satu lagi. Aduh. Ini lumayan tinggi juga Baraya, ada ke bawahnya itu sekitar 2,5 meter, 3 meter nih. Kan ada disebutkan monyet tuh. Bos, jangan Bu. Aduh. Ibu digulung bisa nyebrang-nyebrang. Bu, ya. Kan ai tadi monyet pekarek. Bisa nyebrang-nyebrang. Aduh. Alhamdulillah. Ini udah biasa nih, Bu. Udah biasa. Karena ibu-ibu di sini udah seperti ini. Udah kebiasaan naik. Aduh. Bapak-bapaknya nggak bisa naik, tapi ibu-ibunya pintar naik. Itu mau pinter naik nih Baraya. Ya buat naik agak enak kan. Ini nanti kayaknya. Awas Dek, hati-hati Dek. Waduh, ini ya anaknya Bu Hayati ikut naik juga ke atas nih. Kalau saya sewaktu kecil itu suka naik pohon kopi sama ya persis seperti ini, pohon-pohonnya tingginya itu. Tapi ini Ibu Hayati nih, coba lihat. Aduh. Mana dia itu matang? Enak kan, Mbak? Nggak ada lagi. Ini jangankan di bawah ya. Bertani di sawah, betulin air, bikin kandang kambing, kemarin bangun dapur, sekarang kita lihat naik pohon jambu. Aduh, betul-betul multi talent. Nih Kang Haji, gak mau ikut nyoba naik nih. Kebalik sekarang mah, cewek yang bisa naik, cowok yang enggak. Ada Ibu sudah mabuk? Kiriman kayak pilihan. Kang Haji jangan dibawa dong. Aduh, kade noong Kang Haji batu. Aduh. Bahaya. Bahaya noong. Membuat
busuk bu, baru busuk. Kalau busuk mah Dia sortir. terus kayak bagusnya jeung jeleknya jeung. Oh, pantesan bacaian atau udah di kantong lagi. Tadi eta sebenarnya tadi guntingan, Bu. Ya juga asak nih kayaknya busuk ya. Oh, bacaian. Oh, kurang eta. Tuh jadi kantongnya mau kanan teh. Gepluk ini gitu. Tuh. Tinggal dikeun. Ini manis Kang Haji. Wah, manis. Nih kita lihat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kang tadi mau ke dibere. coba lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mana naon tadi kumbalanya? Mohon tadi semprot meureun. Oh, gede. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, benar-benar Nabi Bita. Raos. Takut ada ulat. Ulat. Yul tuh enggak. Tuh, tapi memang ima asak teuing. Masak teuing, Ya. pan mau dina masak abang pantaran dia tah. Rangu-rangu itu mah ratus lembek. Di ya. Di jusnya. Jus, jusan memang. Tuh, emang ada jamu. Ya, cobian Dulu maksudnya Garut berenang ibu, ah. dikembangkeun gitu misalkan dikembangkeun lamun jambu bisa. Memang ada rencana begitu Bu Gunung? Nah, Nah, ada rencana buat dibikin dodol? Kang tuh. pengen nyoba tapi enggak tahu kapan tah. Oh, Jadi bijinya dipisahkan dulu kayaknya. Kalau mau dipisahkan gak enak. Di blender lebih bagus. Iya dulu Ya. disaring. Di blender disaring nanti kan. Kan bijinya kan terpisah. Tapi di bokeh terenang di bawah itu. Baknya tenanawan disaring weh gitu. Karena tetap harus pakai tepung. Iya, tepung beras. Mau Ketan. beras mau ketan. Ketan lebih enak Boleh lagi ya. juga. Ah, Tuh, boleh juga. nice ya. Memang kan. ini satu pohon lagi Bu Hayati. Oh, hasilnya ya. Pasti nangis banyak nyamuk. Itu semut. Semut-semutnya pedas Bu ya, itu mah. Pedih itu kena mata itu ya. Kalau pedas mah cabai pedas. Kalau jambu gini empuk walaupun hijau. Itu kalau biasanya Bu, dalamnya itu kalau yang yang udah matang biasanya kebanyakan ulat gitu Bu. Kalau ini ada ulatnya nggak Bu? Kalau yang dibungkus enggak. Kalau yang enggak dibungkus itu banyak. Oh, Terus cara gitu. pembungkusan kalau terlalu besar pasti banyak ulatnya. Kalau udah waktunya gitu, pas-pas waktunya itu nggak bakal banyak itu. Nggak bakal banyak ulat. Kita itu ada waktu-waktunya. Nih, ini udah kebesaran untuk Udah- kita bungkus. Oh, Sebelah jadi sini. di bawah yang Ah. itu dibungkusnya Jadi itu. ada waktu-waktunya kalau ini jadi dibungkus, biarin aja, nggak jadi uang juga, udah terlalu capek sih banyak pekerjaan. Makanya hanya terbungkus sedikit. Ini banyak yang terlewat juga. Ini mah plastiknya baru Bu ya? Baru sama Pak Cepi sama Pak Cepi beliin Pak Cepi. Oh, tuh. Ini bisa kelihatan ya, ini masih baru, ini masih Kalau yang terlihat baru bening-bening. bagus kena aslinya, kena jambunya, bening. Bening ya. Iya. Heeh. Kalau yang udah dicuci itu jelek. Yang udah pernah dipakai lagi itu jelek Bu. Tapi kalau langsung penyuciannya mah itu bagus. Hanya kalau disimpan dulu kan udah hitam ya. Kita cuci kan kebanyakan dicuci lagi. Iya. Itu akan jelek juga kena jambunya. Kalau yang plastik warna itu juga bisa pengaruh juga Bu. Misalkan kan kalau kresek itu plastik kresek yang berwarna-warni itu. Ada yang hitam, ada yang itu. Oh, ya, betul. Itu nggak akan terlihat matangnya. Hmm. Kalau putih kan kelihatan matangnya. Ya betul Bu. Kalau yang hitam atau yang itu nggak kelihatan matang. Kadang-kadang udah terlalu matang. Ini aja harus seharusnya ini daun dibuang juga. Ini enggak dibuang, jadi ini agak jelek. Kalau daun dibuang, ini yang udah tua ini dibuang. Biasanya kalau nggak ada pekerjaan biasanya udah terawat gitu. Sekarang nggak terawat, ini dibuang, maka jambunya akan besar dan bening. Betul. Jadi, Jadi nutrisi terlalu itu banyak yang- iya. tidak ke daun Bu ya, Iya. tapi ke buah. Sedangkan ya kita itu banyaknya makanan buah itu berasal dari daun. Sedangkan kalau daunnya tidak terawat, banyak hamanya, banyak itunya,
otomatis Jadi berkurang ya. dari kualitasnya. Biasanya ini suka dibuang nih, rangki-rangki gini, terus dari ini nggak terlalu banyak, hanya dibiarin itu jadi besar-besar karena mungkin sekarang banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, makanya tidak terawat. Yang penting ini mah untuk makan kita aja lah. Oh begitu. Jadi kalau biasanya sebelum ada pembangunan ini, kesibukan ibu ini bisa terurus juga Terawat. Bu, maksimal Dan ya. nggak ada yang rusak, nah itu bagus gitulah dari sekarang. Itu kadang-kadang kami pun menghasilkan pas banyaknya ya, pas Iya. banyak yang matang itu 2 tanggungan. Buat tanggungan itu berapa kintal Bu? Kalau misalkan kuintalan gitu. Ya, sekitar lebih. Sekintal lebih. Iya, Hitungan. itu pas- Itu sekali panen Bu. Ya sekali panen. Kalau Biasanya. misalkan ini selama semusim buah itu berapa kali panen Bu? Itu sampai habis ya kita agak lama, tapi kalau jambu kalau ada airnya itu nggak berhenti. Kok berhenti? Enggak. Sudah ini dia akan berbunga lagi. Jadi nggak musiman gitu Bu Enggak. kalau jambu Enggak, itu? kalau jambu ini enggak. Langsung berbuah lagi gitu. Kecuali kalau musim kemarau. Musim kemarau itu jarang buahnya. Paling Betul. hanya sedikit. Kadar airnya kurang Bu ya. Makanya kami mencoba untuk apa itu dari balung itu nanti akan diolah lagi supaya air itu normal ke sana kemari gitu. Betul. Dengan adanya penampungan itu insya Allah baik itu tanaman sayuran, karena insya Allah untuk kedepannya juga saya juga nanam sayur lagi, karena dengan sayuran itu ya ada mata pencaharian yang agak cepat lah. Ya, betul Bu. Itu bisa Penghasilannya. diberatkan sebagai Iya. embung air ya Bu ya. Iya. Buat dimanfaatkan ke tanaman-tanaman yang Ibu kelola di sini. Insyaallah luar Dan biasa. saya tak ingin ini lahan kita biarkan begitu aja, walaupun sedikit kalau terawat dan ditanami mungkin akan bermanfaat. Betul sekali Bu. Untuk pasca panen nih Bu, untuk pasca panen setelah tadi saya ngobrol sedikit sama Ibu Gunung bahwa untuk pasca panennya itu yang matang-matang itu akan dibuatkan seperti produk dodol itu Bu. Iya. Betul Ibu? Insya Allah untuk kedepannya, karena ini tempatnya juga belum beres, nanti itu akan ada dengan ibu-ibu dan diceritakan apapun keahlian ibu-ibu kita kembangkan, karena mulai sekarang kita udah punya wadah. Dengan wadah tersebut kita memulai dari nol itu, jangan sampai kita hanya capeknya aja, tapi kan yang kecil itu nggak dibeli. Yang kecil segini itu nggak dibeli. Oh, nggak terjual Sama itu Bu? bandar, enggak Enggak. terjual. Yang besar kita jual ke bandar, yang kecil-kecil gini kalau udah matang kita olah, Betul. sehingga itu bermanfaat semuanya. Iya. Dan kalau kita mau memanfaatkan dari daunnya pun akan menjadi pupuk. Betul. Insya Allah untuk kedepannya, jangankan untuk pupuk, ini tanaman obat. Saya jarang pakai obat, tapi dengan obat seperti ini kan ini diambil daunnya, terus daun alpukat, daun manalika, sebulan sekali itu sudah dibiasakan untuk mengambil uapnya. Kita dikerumun oleh itu dengan yang udah mendidih kan ininya. Kain sarung itu Bu? Ya kayak kain sarung itu bisa keluar semua penyakit. Masya Allah, itu saya pernah juga Bu, seperti hal seperti itu. Ya. Bahan-bahannya itu memang dari tanaman herbal Iya, ya, itu iya, ya berbagai jenis. Iya. Dan daun jambu ini bisa juga dijadikan obat. Dan kita bisa juga kalau kita ingin merawat, apalagi seorang perempuan ya ingin merawat kesehatannya, itu bisa mempergunakan daun jambu. Betul. Setiap hari juga nggak akan jadi efek samping. Efek sampingnya. sampingnya. Iya. Betul Karena kami sekali. ingin mengelola semua, baik ini tanaman jahe ataupun itu saya biasanya membuat mangga. Mangga Ibu, mangga. Bu Gunung ternyata mau pulang tuh beraya. Itu kami juga menanam tanaman obat. Biasanya kalau saya ngurut gitu, memijit orang gitu ya. Ibu juga sering mijit itu? Alhamdulillah kalau ada yang sakit pasti dipanggil. Itu saya suka membawa obat-obat herba sendiri. Oh, Insya Allah. Iya. Karena kalau orang sakit itu ada obat-obatan tersendiri seperti panglai yang hitam itu. Iya, panglai. Untuk khasiatnya untuk kaki yang penyakit tulang.
Itu ada obatnya juga. Kalau jahe itu di mana yang sering pegel-pegel dicampur dengan daun serai bagian bawah, Betul. itu ditumbuk atau diparut, itu akan menyehatkan tulang juga. Tapi jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering itu akan keropos tulang. Oh, jadi secukupnya Bu Iya. ya. Nah, jangan Seminggu sekali kelebihan. atau sebulan sekali. Bagi yang stroke, bagi itu insya Allah itu juga bisa membantu badannya. Alhamdulillah, itu masukan Ibu ya tentang kegunaan dari tanaman-tanaman yang beliau tanam di sini seperti jahe dan lain sebagainya. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ibu atas masukan untuk berbagai keahlian Ibu dan dalam bidang menanam ini Bu. Ini Masya Allah luar biasa. Semoga tanaman jabu ini pun terus dapat dikembangbiakan lagi Bu, dan bermanfaat untuk khususnya untuk warga sekitar di sini dan keluarga Ibu ya. Siap, hatur nuhun Ibu. Mangga sami-sami. Ini hasil Ini tanam pohonnya dari Ibu takoka. Hayati nih. Aneh pohonnya takoka, ke atasnya lenca. Nih. Ini kawin silang Bu ya, bisa dikatakan seperti itu Ibu. Iya. Kawin siri. Kawin siri, kawin silang ya. Ini ke bawahnya itu pohon takokak. Apa perbedaannya buahnya? Tuh. Pertama lama untuk berbuah, tidak cepat mati. Terus dari rasa, kan biasanya kalau ini lencanya, Ketar gitu punya. tapi kalau ini enggak. Enggak. Coba. Ini memang sebelum berbuah, ditanamnya itu sebelum berbuah atau sudah besar seperti ini Bu? Ya enggak tuh dari kecil. Dari kecilnya. Nah, ini lenca ya. Coba ini udah hitam. Biasanya kalau saya makan lenca yang udah hitam itu kerasa di lidahnya itu kesat gitu ya. Tapi coba kita kata Ibu tidak katanya, coba ya. Seperti lenca ya. Nah, kalau takokak sendiri itu yang seperti ini, tapi ini belum berbuah ya Bu ya? Udah lama soalnya udah sejak pembangunan itu. Ini nih, coba berbunga nih mah. Nah, ini baru berbunga ya. Takokak, karena ini mah dahan takokak. Iya. Yang inilah lenca. Nah, ini buah takokak dari pohon yang utama ya, buahnya itu memang mirip seperti lenca, tapi ada bintik-bintik durinya juga. Terus warnanya itu hijau. Nah, kalau lenca seperti ini ya, seperti tuh. Ini kalau di rumah makan khas Sunda pasti ada nih buat lalapan ya. Dan ini dikreasikan sama Ibu Hayati dengan cara kawin silang seperti ini ya, yaitu okulasi. Dan ini kalau dengan terong kecil itu nggak bisa, tapi kalau dengan terong besar itu satu Marga. satu Keluarga. apa itu teh? Satu tanaman, satu jenis. Pohonnya itu hampir mirip gitu ya, satu getah. Kalau dengan terong biasa jarang cepat tumbuh, tapi kalau dengan terong kulit itu bisa tumbuh. begitu. Sangat luar biasa ya. Bang Armando. Siapa Magian? Keren ini. Bu Hayati itu menerapkannya dengan ilmu luar biasa. Soalnya kalau sesuatu itu pasti penasaran. Kalau kita itu punya keinginan, kalau kita belum mencobanya selalu penasaran. Dan Ibu terapkan dan praktekkan. Masya Allah, keren. Bukan hanya ini, tapi bunga pun sama dicoba, yang merah dengan yang itu tanaman yang ada durinya itu. Iya. Dicoba dikawinkan juga, ternyata alhamdulillah berhasil. Berarti dari kepenasaran terus Ibu praktekkan dan luar biasa, ada yang berhasil juga. Ya. Nah, tapi kebanyakan mau berhasil Bu ya, tapi ada juga yang gagal Bu. Banyak. Seperti bikin nyiru. Begitu. Bikin nyiru itu belajarnya ngambil nyiru butut, menang magi aja. Dapat nemu, dicoba ya alhamdulillah, satu kali gagal, keduanya mulai ada agak bener-bener. Nah, itu Baraya. Jadi segala sesuatu itu ilmu yang kita terapkan ya, yang kita harapkan dari Bu Hayati, yaitu kegagalan itu hanya sebagian langkah kita untuk mencapai kesuksesan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, itu. Oke, siap Ibu, hatur nuhun.
Oke, Baraya, hatur nuhun atas kebersamaannya di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga semuanya dilancarkan dalam segala usaha dan kegiatannya dan disehatkan di badan serta soleh-solehkan anak dan keturunannya. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.